Ayo mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai masuk dalam sharing supaya kita nanti betul-betul nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami kembali boleh saling sharing dan menguatkan. Urapi setiap kami, pembicaraan kami sehingga Engkau sungguh-sungguh boleh berikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap persoalan problematika yang sedang kita hadapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mungkin malam hari ini kita akan sedikit berbeda suasananya, karena kita malam hari ini berbicara, otomatis harus di-guide dulu ya. Jadi harus ada guide-nya supaya tidak terlalu jauh keluar dari alur. Saya akan memberikan guide 1, 2, 3. Saya hanya memberikan 3 aja. Nanti di dalam setiap sesi, kita akan isi dengan kesaksian, testimoni, atau mungkin ada tambahan daripada apa yang sudah saya berikan sebagai garis besarnya untuk penuntunnya, sehingga sharing ini bisa hidup dan terarah gitu. Itu ya aturan mainnya ya, sehingga nanti setiap kali saya selesai satu kali memberikan garis besar bagaimana, mungkin saya serahkan ke host, dalam hal ini Pak Halim, untuk membawa acara ini kepada testimoni ataupun ada yang tambahan yang berhubungan dengan sharing malam hari ini, yaitu bicaranya tentang bagaimana keluar dari masalah atau keluar dari masalah. Ini tidak gampang. Gitu. Jadi cerita malam hari ini itu berbicara juga untuk saya. Mungkin di tempat ini ada yang nggak punya masalah nggak saat ini? Saya yakin mungkin hampir semuanya masalah ya. Masalahnya tapi tidak selalu dalam hal keuangan. Mungkin ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah dengan keluarga, atau mungkin masalah dengan apapun juga. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita untuk keluar dari masalah ini? Nah, ini karena salah satu pergumulan saya juga ada masalah. Dan Tuhan menuntun saya melalui firman-firman yang Tuhan berikan. Malam hari ini saya akan mencoba men-share kepada teman-teman sebagian daripada apa yang saya dapat. Selanjutnya, ini ada 3, saya sudah bilang ada 3 bagian. Nanti setiap bagian saya akan kembali berikan kepada teman-teman. Bagian pertama saya akan masuk dulu tentang kenapa kita menjadi masalah. Wah, ini yang jadi masalah, kenapa kita bisa ada masalah? Ya, karena di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30, mungkin David bisa share ya. David bisa share ayat, saya dapat ayat ini sangat sering dibaca dan dibawakan oleh teman-teman kita, baik di FGB maupun di tempat-tempat lain. Ini bukan satu ayat yang asing, tapi yang biasa. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi tidak sanggup menyelesaikan. Nah, kalau ada ayat lanjutannya, ini berbicara tentang seorang raja, perumpamaan tentang seorang raja yang akan berperang. Apakah dia tidak mempertimbangkan lebih dahulu? Apakah dia mampu untuk menang atau kalah? Itu lanjutan daripada ayat ini. Seringkali kita mendengar ayat ini adalah tentang kalkulasi. Jadi kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, yuk dihitung dulu. Biasanya itu yang kita sering dengar. Tapi apa kata firman Tuhan? Sebetulnya kalau kita membaca di dalam satu konteks, di sini ada Pak Dr. Paulus Gunawan, saya mesti hati-hati di sini. Kalau kita membaca tentang konteksnya ini sebetulnya Tuhan sedang berbicara tentang hal mengikut dia. Dia tidak sedang berbicara tentang membuat satu kalkulasi manusia. Nah, di sini ada juga kita semua, saya termasuk di dalam hal ini businessman, kelompok businessman, untuk membuat satu rencana, biasanya owner, atau saya harus berunding dengan owner, saya harus membuat cash flow, saya harus membuat rencana kerja, bagaimana penjualannya, bagaimana targetnya, semua sehingga saya harus bisa menunjukkan satu
rencana kerja, dan kurang lebih profitnya sekian. Baru proyek ini visible untuk kita kerjakan apa enggak. Tapi ternyata seringkali juga gagal. Ayat ini malah berkata, bisa kalau sudah menentukan. Sebetulnya ayat ini sedang berbicara begini. Kalau lihat dari konteks firman Tuhan ini, ayat ini bukan berbicara tentang kita. Manusia saja kalau ingin membuat satu rencana, membuat satu proyek, dia harus membuat kalkulasi. Seorang raja kalau mau berperang, dia harus mempunyai strategi, pertimbangan untuk bisa menang. Sekarang yang suruh kita adalah Tuhan. Tuhan mengangkat kita, menaruh kita di marketplace untuk melakukan sesuatu. Nah, yang menjadi masalah adalah siapa bos kita, siapa decision maker kita. Itulah awal daripada masalah. Dan itu yang saya alami. Saya mengalami sekali. Tuhan mengangkat saya dari orang yang tidak ada apa-apanya. Ini sering dipakai oleh, tapi bukan sampah ya. Bukan seorang yang tidak ada apa-apanya. Nanti di akhir saya akan bicara. Sampai mencapai satu posisi yang cukup baik, cukup prestisius. Nah, dengan cara apa? Tuhan yang mengangkat. Nah, kalau Tuhan yang mengangkat, artinya Tuhan yang mengatur. Tuhan yang merencanakan semuanya yang harus saya lalui. Sehingga saya enak. Tapi lama-lama saya mencoba mencuri kemuliaan Tuhan dengan, wah saya bisa ini, dan itulah masalah. Pertanyaannya adalah, who is the boss? Apakah Allah yang menjadi bos atau saya yang menjadi bos? Siapa yang sedang bekerja? Siapa yang menentukan pekerjaan ini? Dan di dalam malam ini, kita akan mendengar satu kesaksian dari seorang rekan kita, FGB Man, rekan kerja Pak Ayung, yang mengalami hal yang sama. Bagaimana dia bekerja dan dia mempunyai perhitungan yang matang, tapi pada akhirnya dia harus menyerah dengan keadaan. Sampai Tuhan membawa dia menurut rencananya Tuhan kepada dia, dan dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya dia, dan dia menurut apa yang Tuhan mau. Hasilnya, kita dengar apa yang Pak Ayung sampaikan, nanti bisa disambung dengan kesaksian siapa yang mengalami hal yang demikian. Oh, aku sekarang ngerti. Ternyata ayat ini bukan berbicara tentang saya yang harus merencanakan, tapi Tuhan yang merencanakan bagi saya. Saya serahkan Pak Ayung untuk bisa memberikan kesaksian dari rekan kita sesama FGB Man. Nanti saya kembalikan langsung ke Pak Halim ya, kalau ada yang mau nambahin. Ini seri pertama. Haleluya, iya. Teman kita ini, dia sebelumnya bisnisnya dia itu verpacking, bikin kardus-kardus ya, untuk supply ke mebel Ligna itu knockdown. Dan kemudian setelah berapa tahun saingan makin berat, ya, makin banyak juga yang dia lama-lama dia dapat porsi makin kecil, nggak kuat, dia akhirnya kolaps. Nah, brother kita ini dalam prosesnya dia mencari lompatan atau menghadapi masalah yang dia kolapsnya ini, sudah nggak bisa bisnis ini, yang meneruskan kardus ini, itu pasti sering terjadi menurut kesaksiannya ya, di rumah tangga pasti membawa dampak konflik ya, cekcok dan sebagainya. Tapi suatu saat waktu dia ketemu di Full Gospel, waktu di Full Gospel itu kan isinya kesaksian-kesaksian. Nah, ini yang menyebabkan dia waktu mendengar kesaksian itu, ya pertama itu mesti cari Tuhan dulu, mencari firman dulu, ketemu Tuhan dulu. Nah, dia
mendengarkan kesaksian itu, dia akhirnya dalam proses yang menantikan, tiba-tiba ada seseorang yang nawarin dia kerjaan yang sangat berbeda sama sekali, jauh daripada yang dipikirkan dari pikiran dia dan keluarganya, terutama istrinya. Karena nggak ada hubungan sama sekali, jauh berbeda. Yang awalnya kerdus, barang yang termasuk empuk ya. Ini tiba-tiba ditawari kerjaan jendela, buat jendela kapal, perahu-perahu kapal itu. Waduh, dia pertamanya juga ragu-ragu, tapi singkat cerita dia coba. Dan memang anak ini, teman kita ini gigih sekali. Dia nggak punya pengalaman sama sekali itu, tapi dia cari tahu, dia browsing, akhirnya bisa dia usahakan mulai ada penawaran. Nah, suatu ketika waktu itu saya ajak dia menjadi salah satu pengurus waktu saya diberi tugas Pak Bernard untuk nanganin Kalimantan. Saya ajak dia untuk jadi tim saya. Nah, dalam perjalanan itu mulai saya buka chapter Balikpapan, kemudian Samarinda. Balikpapan waktu itu nggak ada chapter sama sekali, dan juga Tarakan nggak ada chapter, sudah mati. Dulu cuma satu orang, nggak tahu siapa itu, Halim sama Pak Alek atau Pak Heru pernah ke sana, cuma satu orang. Ini satu orang ya, sejak dokter dulu ada dokter yang jadi presiden chapter pindah Jakarta, akhirnya mati chapternya. Nah, sampai ke Nunukan. Nah, saya ninggalkan rumah, pekerjaan, termasuk dia ini ikut sama saya, tidur bareng dan bareng. Saya lihat dia ini di kamar setiap ini gelisah. Pagi dia bingung dengan handphonenya, ya, dengan kerjaan ini. Tiba-tiba Roh Kudus itu taruh dalam hati saya semacam perkataan pewahyun. Saya bilang, Bro, tenang aja, tenang. Karena di 1 Korintus 15 itu, jeripaya kamu melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau delaan ya. Kamu selama ini punya target, pengen dapat jendela, kalau bisa 50 aja udah kamsia. Ya, setengah mati dapat 50. Apalagi habis 100. Nanti liatin. Ya, kamu pulang dari pelayanan kita seminggu ini, kamu akan dapat Tuhan kasih kamu 300. Waduh, saudara. Dia amin. Setelah dia mulai, dia reda, dia nggak ini konsentrasi pelayanan, ikut sama saya terus sampai akhirnya pulang lagi ke Balikpapan, pulang ke Surabaya. Seminggu kemudian dia telepon, wah, Wahyu luar biasa, puji Tuhan. Dia dapat proyek betul-betul lebih dari 300 jendela. Wah, senangnya bukan main ya. Nah, itu jadi lompatan itu Pak Santoso. Sampai sekarang dia tetap nekunin, makanya dia sekarang tambah giat melayani. Jadi dia di gerejanya juga dipakai sebagai pewarta, dikirim ke kota-kota lain ya, di Kediri, di mana-mana. Sekarang dia balik lagi di Full Gospel dari yang pimpinan Young Movement, luar biasa. Ya, namanya Martin Woisan. Oke, mungkin kita dengar dari Pak Santoso kan dari awalnya siapa bos kita ya. Kadang kita berdoa ya, Tuhan tidak jawab ya. Mau lakukan ini Tuhan tidak jawab. Kira-kira kita ngambil atau tidak itu? Atau firman Tuhan bilang lakukanlah, ya lah. Atau firman Tuhan mengatakan itu kita lakukan, ya kita ke kota ini kita lakukan, ya mudah berhasil, mungkin tidak gitu. Nah, siapa yang menjadi bos kita malam ini? Kalau sudah mengambil putusan, kadang kita berdoa nggak didengar-dengar. Apakah kita harus diam gitu? Nah itu Pak Heru suka diam tuh, sabar gitu. Kalau saya nggak sabar, kalau Tuhan, saya sudah berdoa Tuhan nggak jawab. Ya jangan salahkan saya Tuhan, kalau saya ambil salah. Oh, Pak Heru gimana Pak Heru? Pak Heru lain nih, Pak Heru dengan saya beda. Ya Pak Heru, silakan Pak Heru.
pakai saya, ancaman. saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau nggak dengar-dengar ya sudah, jangan salahkan saya kalau saya ambil salah gitu ya. Oh Pak Heru gimana Pak Heru? Saya pikir ya kadang-kadang saya tidak terlalu juga, cuma saya lihat di dalam kehidupan itu Tuhan itu menuntun ya, bukan abu-abu ya, hitam atau putih. Itu yang saya rasakan gitu. Seperti saya pernah doa, oh ya Tuhan ya, kabeh ngerja apa meneh ya, minta satu cabang yang baru gitu loh. Gitu, minta satu yang baru. Terus saya berdoa, kok itu Tuhan itu kok gerakkan garmen ya. Tapi ternyata dalam kenyataannya saya jalani, Tuhan cuma mengenalkan pada orangnya yang kongsi saya yang di Bali itu Pak Agus itu. Dan kita buka divisi baru ya properti yang sampai sekarang bersama teman-teman sampai jalan. Nah itu loh, itu saya lihat itu. Dan Tuhan itu luar biasa saya pikir ya. Saya pernah kongsi dengan adiknya Pak Iskandar ini loh. Dia ngajak rotan ya. Terus dia itu jalannya terlalu cepat. Saya merasa ini kok ada yang aneh. Tapi Tuhan itu ngasih mimpi loh. Nah makanya saya lihat itu Tuhan itu tidak pernah memberikan kita itu arahan yang tidak jelas. Kanan ya kanan, kiri ya kiri. Kalau kita mau bertanya. Tapi kalau kita mau mendului mungkin itu yang lebih pinter. Yang lebih pinter. Kalau saya ini kan bodoh, jadi mesti tanya Tuhan. Karena dulunya pinter ikut Tuhan jadi bodoh. Tapi saya kok lebih senang jadi bodoh. Ya, ada salah itu ikut itu. Saya dikasih mimpi ya. Saya dikasih mimpi. Suatu ketika itu dikasih mimpi 2 jalan. Saya naik sepeda motor sama adiknya Pak Iskandar ini. Saya naik mau jalan di sebelah sini. Saya lihat dong, siang bener ini sebelah sini. Saya lihat gitu loh. Tuhan itu jelas itu. Terus dikejar polisi. Dan itu terus pindah memangnya. Terus saya katakan, wah, ini jelas-jelas kerjaan ini salah ini saya bilang. Kok Tuhan ngasih mimpi? Saya ngomong sama adiknya Pak Iskandar. Kita ini keliru loh jalannya ini. Oh, saya dikasih mimpi. Oh, jalurnya di sini, kita jalan di sini. Tapi adiknya Pak Iskandar itu orang yang luar biasa yakinnya. Ini Pak Alex ini kenal ini. Ya, tapi sebetulnya orang itu orang hebat. Kita kerja ruko aja, kalau nggak didorong sama dia, kita semua nggak ada yang berani itu. Terlalu banyak hitungan. Pak Alex ini terlalu cermat, hitungannya Pak Conggeng ini down to earth, nggak mau melayang-layang. Yang paling perlu jejak bumi gitu loh. Tapi kalau sama adiknya Pak Iskandar dikeplok ini, diketai sama nendang-nendang, maju Pak Alex kagetnya, hitungannya jadi maju. Ya, perlu kadang-kadang orang yang gitu. Buktinya kalau dijalani Tuhan juga berserta. Jadi saya lihat itu saya bilang ini keliru loh, kita ini jalannya bukan di sini loh, di sini. Ya nggak apa-apa toh. Akhirnya kita kan ke sana. Ya berarti betul. Waduh, mau iki kalau keliru nih kalau bersama orang ini. Ya, tapi Tuhan itu baik memangnya. Semua itu saya lihat itu beda jauh. Kalau bisnis dulu tidak pakai Tuhan itu dengan kekuatan sendiri, yang datang itu stres sampai tidak bisa tidur ya, sampai bisa tiap hari berak darah. Tapi kalau di dalam Tuhan masih bisa melayani Tuhan, COVID pun ya kita dek ternyata ya enggak kok. Ternyata ya jebule Tuhan wis nulung tepat pada waktunya. Ya itu saja yang anu. Ya cuma dek gitu aja loh. Cuma dek gitu aja. Tapi sebetulnya Allah tetap berdaulat. Itu aja yang. Tapi kalau Pak Halim enggak tahu, dia orang pintar jadi dia maju dulu, Tuhan Yesus yang di belakang. Kalau saya enggak berani saya, Tuhan silakan jalan dulu, saya tak di belakang. Ya itu aja. Sangat menarik ya. Lim, sangat menarik. Lim, silakan. Pak Santoso, yang paling cocok ini kesaksian pas kok hari ini kok aneh. Orang ini kok bisa muncul di sini, Pak Tan Sri ini. Waduh, itu betul-betul anyang-anyangan itu di Jakarta itu. Tersiap bagaimana last minute itu bisa dapat pekerjaan yang dulunya mainnya lain elektronik di sana nyapu-nyapu bersihin gedung-gedung. Coba Pak Tan Sri ini cocok ini Pak San. Waduh, kok bisa muncul orang ini. Komentari Pak Tan. Ayo, Tak, silakan Tak. Mana sudah selesai makan? Waduh, saya ketemu senior-senior jadi sungkan ya, Pak. Ada Ko Bernard, ada Dr. Hendro. Waduh, ini ngomongnya mesti rada diatur ini. Saya tadi tergelitik tuh loh sama Pak Halim yang ngancam itu loh. Memang Tuhan tuh memang kadang-kadang perlu diancam.
Kalau dia mengasihi kita, sesungguhnya memang dia tidak pernah ninggalin kita. Cuma kita nggak tahan gitu. Karena waktu kita sama waktu Tuhan itu kan beda. Dia tidak punya waktu. Katanya Tuhan itu kekal dari Alfa Omega, dari selamanya sampai selama-lamanya. Lah kita cuma 70 tahun, 80 tahun. Jadi nunggu setahun itu kan lama gitu. Tuhan, tolong Tuhan. Nggak didengerin. Kok lama Tuhan? Dia bilang, gua nggak ngerti lama itu apa. Karena dia kekalan gitu. Lah itu yang jadi masalah gitu. Jadi benar. Jadi kadang-kadang kita ini bisa memang nabrak gitu ya. Jadi waktu saya di Jakarta itu, bayangin 8 bulan, nggak dapat proyek, bikin kantor, nggak ada kerjaan. Tiap hari kantor pulang. Lama-lama kan jadi stres gitu. Mau bikin usaha, kayaknya Tuhan ada. Di mana Tuhan itu? Akhirnya saya pikir gini, sudah saya kasih batas waktu aja sama Tuhan. Kalau saya tunggu-tunggu lah, dia kan nggak punya waktu gitu kan. Saya putusin. Pokoknya sampai Desember 31/96, gua nggak dapat pekerjaan, gua pulang. Saya pulang Surabaya. Nanti ya kalau gua pulang Surabaya, gua akan cerita Tuhan sama teman-teman semua. Saya akan cerita sama siapa saja. Jangan ikut Tuhan Yesus. Dia bohong. Tewas kita berdoa puasa begini, semuanya nol. Saya sudah ngomong sama Tuhan tuh gitu setengah tahun loh, 3 bulan. Tapi yang luar biasa tuh Pak Bernard, Pak Heru, wah diteleponin saya. Pokoknya sudah, nggak usah ngomong negatif. Bangun pagi, mengucap syukur, ucapkan yang positif gitu. Jadi di dalam diri saya ini terjadi 2 pertempuran. Pikiran bilang pokoknya begini bertolak belakang, tapi ucapannya itu aku percaya Tuhan bahwa aku akan buka jalan. Aku percaya Tuhan, tapi dalam pikiran tidak percaya gitu. Jadi dualisme di dalam diri itu. Dan terus sampai terakhir kurang 2 minggu. Wah ini saya sudah bilang Tuhan, 2 minggu lagi saya pulang Surabaya. Pokoknya saya pulang. Istri telepon, mah 2 minggu lagi gue pulang Surabaya. Aku akan tetap pegang janji bahwa seperti aku pernah ngomong itu. Dan Tuhan itu ternyata benar-benar deh. Makanya itu kita dalam ngikut Kristus itu kadang-kadang sering sudah mepet jurang, dia tolong gitu. Jadi kalau belum sampai mepet jurang, biarin aja gitu. Saya tuh tahu-tahu tanggal 24 jam 5 sore, besok tanggal 25 kan liburan. Saya mikir seminggu lagi udah pulang Surabaya. Tanggal 24 jam 5, saya ditelepon salah satu kerjaan di Jakarta. Dia bilang, Pak, tolong ke sini, Pak. Loh, ngapain? Besok kan mau libur gitu kan. Pokoknya datang sini, Pak, katanya. Ya sudah, saya datang. Gak taunya saya dikasih kontrak loh. Harus start 1 Januari 97. Saya itu waktu itu ke mobil, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya pikir engkau ini tidak ada gitu. Engkau ini bohong Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak nolong aku tuh bos setengah tahun lalu, 3 bulan lalu. Kenapa sudah mepet? Hati saya sudah mau pulang. Baru Tuhan jawab. Saya ngerti itu dari Tuhan, saudara. Karena apa? Sampai hari ini. Berarti sudah berapa nih? 20 sekian tahun. Sampai hari ini, saudara. Saya tetap mengerjakan pekerjaan di situ. Salah satu pekerjaan saya masih ada di situ. Artinya apa? Tuhan selalu menunjukkan ke saya. Manusia bilang terlambat, bagi dia nggak terlambat. Jadi kalau kita tuh kadang-kadang nunggu Tuhan kelamaan gitu ya, ingat dia nggak punya waktu. Dia nggak ngerti kata terlambat, dia tidak ngerti katanya telat, nggak ada. Contohnya kayak Abraham kan, waktu nggak punya anak, dia bilang, enggak, kamu mesti punya. Akhirnya Sarah kan nggak percaya. Abraham juga nggak percaya, masa umur kau cap Tuhan masih mau punya anak gitu kan. Jadi Tuhan itu memang ajaib, dia tidak punya itu. Nah sekarang dari situ saya belajar, cuma satu hal saya belajar. Pokoknya saya cari janji Tuhan. Kalau janji itu dia sudah ngomong, dikasih konfirmasi, saya pegang itu, saya percaya, pokoknya sampai waktunya, gua akan lihat itu. Saya nggak mau pusing, manusia bilang nggak mungkin, siapapun bilang nggak mungkin, saya tetap percaya. Tuhan itu mungkin. Karena apa? Dia punya segala cara. Sarah umur kau cap aja bisa dapat anak. Kita pikir nggak bisa, terlambat, logika nggak mungkin. Saya kasih tahu saudara, pekerjaan yang saya kerjakan yang Tuhan kasih itu saudara. Yang punya itu menteri saudara.
semua orangnya semua orang hijau semua. Saya mata sipit gitu. Mana mungkin gitu? Nggak mungkin kan? Saya sudah mikir nggak mungkin gitu. Tapi Tuhan menunjukkan ke saya, mungkin. Bagi manusia tidak mungkin. Bagi aku mungkin. Ya itu yang membuat saya sampai hari ini merasa dia luar biasa. Maka itu saya bilang, saya berhutang sama Tuhan. Sampai nggak bisa bayar gua. Gua harus mengikut dia. Aku harus mengatakan hal yang benar untuk dia. Puji Tuhan. Itu aja yang saya saksikan. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Oke. Salam Pak Alam. Kita sapa dulu Pak Alam. Halo, ketemu lagi Pak Alam. Shalom, Pak. Selamat sore, selamat malam. Perkenalkan diri ke teman-teman Siti ini, Pak Alam. Ya, Perkenalkan ke teman-teman belum ada yang belum kenal, Pak Alam silakan perkenalkan diri. oke. Nama saya Alam Jaganadi. Saya tinggal di Jerman, di Köln. Pak Halim juga saya baru kenal beberapa minggu ini. Mungkin yang sudah agak lama, tapi sudah terlalu lama Pak Bernard. Walaupun ketemunya mungkin baru sekali, dua kali, berapa puluh tahun yang lalu. Saya ke Jerman loh, sama Victor, nggak ketemu Alam juga. Victor ada di Belanda ya. Tapi pernah ke Jerman kita juga. Sering ya, sering ketemu. Sebelum pandemi sedikitnya sekali setahun lah ketemu. Saya ke Delft kunjungi mereka. Oke, makasih. Selamat bergabung Pak Alam. Terima kasih. Oke, lanjut Pak Bernard. Ini mungkin bisa share-kan nih. Saya ingat sharingnya Pak Bernard tuh waktu lagi stres. Pak Bernard juga pernah stres. Saya pikir Pak Bernard orang yang paling tenang. Gitu. Ternyata bisa stres. Nggak bisa bayar ya, bingung mikirin. Padahal orang sudah di depan mata itu mau kasih tunai itu ya, kasih uang. Nah itu gimana Pak Bernard tuh? Sangat menarik gitu. Saya ingat terus itu Pak. Di Amsal yang 16 itu katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, terlaksanalah segala rancanganmu. Tadi yang disaksikan oleh Pak Tan Sri itu benar sekali. Jadi kita harus cari firman-Nya dulu itu, remanya. Gitu. Remanya itu janjinya Tuhan, nah itu dipegang. Gitu. Nah, tapi pada waktu memegang itu kadang-kadang hati ini kadang-kadang juga berarti bisa khawatir dan sebagainya. Tapi ucapkan firman. Yosua 1 ayat 8. Perkatakanlah firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, bertindak hati-hati, dan sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalananmu berhasil. Ya tentunya kita ini kan masih sekolah ya. Sekolahnya itu sekolah kehidupan, saudara. Sekolah kehidupan ini ya lulusnya ya terus nanti sampai selesai ngadepi bermacam-macam permasalahan ini. Ya kita rindu supaya kita makin pinter, makin kita bergantung pada Tuhan, makin tidak gampang stres. Tadi dikatakan oleh Pak Halim, saya stres, iya juga sih. Tapi lama-lama kan juga tingkat stresnya itu bisa lebih ringan karena kita berpegang pada janji Tuhan. Kita mau hidup benar ya, kita mau hidup kudus, kemudian diisi firman terus. Ucapkan, tidak ada barang mustahil bagi Allah. Tidak ada barang mustahil bagiku yang percaya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya diceritakan dari Pak Halim tadi itu bertahun-tahun yang lalu tuh saya menghadapi kesulitan ketika saya menghadapi untuk membayar giro toko. Saya lihat beberapa waktu yang akan datang ini, mungkin dalam beberapa hari ini, waduh, ini kelihatannya saya bisa ngeblong ini dan giro saya. Karena tagihan-tagihan itu satu demi satu yang diharapkan itu tidak ada yang masuk, sudah. Tidak ada yang masuk. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya itu saya sudah persiapkan, tapi rupanya meleset semua. Waduh, di tengah kebingungan itu, saudara, pada waktu itu saya belum pernah hubungan dengan bank. Saya datangi bank, kemudian saya kenal sama yang pimpinannya di sana itu dikatakan. Saya katakan, Pak, saya ini butuh keuangan ini untuk beberapa hari ini, Pak. Saya sangat membutuhkan. Apakah Bapak bisa tolong saya? Saya tanyakan begitu. Terus dia tuh ketawa. Saya, Pak, kalau dengan bank ini tidak gampang-gampang gitu, Pak. Mesti ada beberapa waktu, karena Bapak juga belum pernah hubungan soal itu, dia katakan begitu. Waduh, gimana ya, Pak?
Ini dalam keadaan kebingungan saya, karena dia juga anak Tuhan. Terus dia ngomong gini sama saya, sudah Pak Bernard, gini aja Pak, Bapak tak pinjemi. Loh, kok langsung nih uangnya siapa Pak? Sudahlah, itu uangnya saya. Loh jangan Pak, enggak dikasih aja. Kalau Bapak mau, silakan. Waduh, saya pada waktu itu saya bimbang. Akhirnya saya bilang, wah enggak Pak, kalau gitu Pak, saya ini tadinya mau pinjam dari bank ini, kemudian saya ada sertifikat dan lain sebagainya. Iya Pak, kalau dengan cara itu prosedurnya agak lama Pak, nggak bisa beberapa hari. Dia kata, waduh, ya sudah Pak, ya terima kasih Pak. Saya pulang ke kantor, saudara. Dalam keadaan bingung, stres. Padahal saya mengucapkan firman. Saya ucapkan, Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wah, saya masuk itu, tapi saya tidak lihat kiri kanan. Kemudian saya naik ke atas ke lantai 3 di kamar saya tutup, karena memang dia saya sendirian, saya private. Saya mulai muji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena besok paginya ini saya harus, ini belum ada uangnya ini gitu. Waduh, sudah ketika saya sedang mengucapkan firman itu, lama-lama iman saya bertumbuh. Kemudian pada waktu itu telepon dari bawah, dia kata, loh Pak Bernard, ini tadi tunggu tamu ini mulai tadi, Bapak naik tadi sudah ada di sini Pak. Kok Bapak ini masih ditunggu Pak? Loh siapa? Saya katakan. Saking bingungnya tadinya saya itu ya, masuk kantor itu tidak ada kiri kanan, nggak lihat bahwa ada tamu di sana. Padahal saya kenal baik dengan orang itu. Jadi seakan-akan saya hanya nyapa, tapi kemudian lupa, saudara. Nah kemudian setelah saya turun ke bawah, wah saya kata maaf Bu, saya katakan, kenapa saya katakan begitu? Loh enggak Pak, ini apa namanya, saya ini disuruh sama suami saya untuk memberikan keuangan untuk Pak Bernard. Loh saya kan enggak nagih Pak, Bu, saya katakan. Karena termennya saya belum hitung dan belum nagih. Oh enggak Pak, ini suami saya, apa namanya, titip sama saya, ini ada uang kontan Pak, ini akan diserahkan sama Bapak. Waduh, saya kaget luar biasa. Ketika saya tanya itu, ternyata uangnya itu lebih daripada cukup dari segala kebutuhan saya. Saya di tengah-tengah orang itu masih ada, saya bisa bersorak-sorak, haleluya, puji Tuhan. Itu benar-benar saudara, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya. Ya kalau saya sih gitu. Tunggu Tuhan, dan jawab Tuhan. Kalau saya sedang memutusi, jangan salahkan saya. Tapi saya juga nggak salahkan Tuhan kok. Cuma Tuhan jangan salahkan saya aja. Diperhalus, jadi nggak marah. Marah pun percuma kan gitu ya. Oke, kita masuk seri kedua. Saya kembalikan ke Pak Bos Santoso. Silakan. Puji Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan. Seperti tadi firman-Nya sudah dikatakan bahwa kalau Tuhan sebagai bos kita, kalau kita sudah putuskan, dan saya yakin orang di tempat ini semua pasti sekarang sudah tahu siapa yang menjadi bos kita. Bukan saya, bukan setiap orang, tapi Dia. Apapun yang kita lakukan, itu karena Tuhan yang suruh. Kalau Pak Bernard tadi sudah dikatakan, Tuhan tidak akan mempermalukan Pak Bernard. Demikian juga Pak Tan Srian, itu pada waktunya, dan Tuhan tidak akan mempermalukan. Oke, jadi kalau Tuhan suruh, Dia pasti genapi. Dia pasti, dan itu yang membuat kita menjadi lega. Memang deg-degan karena waktu dia mepet. Kenapa deg-degan? Karena kita nggak tahu waktunya Tuhan. Betul Pak Tan. Itu adalah karena kita nggak tahu. Tapi wis percaya ya pasrah. Terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa menuruti perintah Tuhan yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita? Nah, kita masuk ke seri yang kedua. Bagaimana sekarang kita usah turutin? Nah, tadi kan sudah bilang, kadang-kadang sampai, waduh, kalau tadi yang kesaksiannya Pak Ayung tentang Martin Wisan, bayangkan orang dari packing dus pindah menjadi pintu kapal besi lagi. Waduh, itu kadang-kadang mungkin berontak, nggak mau atau gimana, tapi
itu jalan yang Tuhan mau. Mungkin nih salah satu perpindahan, transfer of knowledge. Tapi juga Pak Tan mungkin dari Surabaya sudah enak, tiba-tiba disuruh ke Jakarta, di Jakarta nganggur lagi. Waduh, itu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menuruti perintah Tuhan? Ada proses lagi yang harus kita hadapin. Kita coba, ini kembali lagi ke Yohanes 15 ayat 2. Kalau saya sudah bicara Yohanes 15, ini semua orang sudah tahu tentang pokok anggur, dan kita semua tahu bahwa berbicara tentang pokok anggur, ini berbicara antara hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan baca yang Yohanes 15 ayat 2. Silakan Pak David. Nah, Yohanes 15 ayat 2 berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini, konteks ini, kadang-kadang biasanya kita akan lebih sering berbicara tentang orang yang tidak menghasilkan buah, maka akan dipotong dan dicampakkan. Tapi sebetulnya firman Tuhan ini tidak berbicara seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh mempelajari, itu di ayat pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ini berbicara tentang pokok anggur dan ranting dan carang yang melekat pada Tuhan Yesus. Nah, ranting-ranting ini saya sampai browsing, nggak tahu Pak David sempat edit enggak video yang saya buat, tapi rasanya nggak gampang nggak. Bisa ditampilkan sedikit enggak? Ini adalah proses daripada bagaimana supaya pokok anggur itu bisa berbuah dan berbuah lebat lagi, bukan hanya berbuah. Lihat itu. Kita bisa lihat itu prosesnya. Oke. Mungkin itu ya. Jadi yang dimaksud di sini, ini ranting, ternyata yang dimaksud sama firman Tuhan ini bukan seperti yang selama ini kita mengerti, wah yang nggak berbuah dibuang, masuk. Ini tidak. Tapi ini berbicara tentang bagaimana supaya kita bisa berbuah, ternyata ada bagian-bagian yang kita suka, yang sudah melekat. Bahkan kalau itu bisa dengar suaranya, itu dicari yang paling keras, yang sudah besar, yang sudah punya bonggol, itu mendekati situ dipotong. Dan itu kalau itu yang Tuhan lakukan. Dan siapa yang lakukan? Bapak kita. Kepada siapa? Kepada kita. Supaya apa? Kita bisa berbuah lebat, menghasilkan buah yang lebat. Carang-carang yang nempel itu dibersihkan. Apa itu yang harus yang dibersihkan? Mungkin kita bisa lihat tentang apa yang kita bersihkan. Yaitu tadi keinginan daging, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu harus dibersihkan. Nah, di dalam proses pembersihan ini, itu pasti ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang menyakitkan, mungkin di sini ada Pak Benny Gunawan ini. Pak Benny ini seorang arsitek. Saya tahu orang arsitek itu mempunyai idealisme yang cukup tinggi, karena dia mempunyai konsep tentang kalau orang dimintai tolong untuk membuat satu proyek, pasti dia sudah membayang-bayangkan nanti jadinya gimana, terus segala sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dan digambar dan dibuat seperti itu. Tiba-tiba owner yang manggil Pak Benny bilang gini, aku nggak mau, atap mulai lincip itu aku nggak mau, itu nanti gampang bocor, aku mau yang melengkung. Pak Benny akan bilang, waduh, jangan yang melengkung, jelek ini. Tapi owner bilang, aku mau. Nah, sekarang Pak Benny harus nurut. You mau ikut atau enggak? Kalau you nggak ikut, berarti proyek ini hilang. Kalau mau ikut, harus menuruti dia punya mau, karena dia yang sebagai owner, tapi ada sakit yang harus dia tanggung untuk memperoleh itu. Untuk bisa melaksanakan proyek itu, maka dia harus sedia untuk menanggung sakit itu. Demikian juga, pada waktu kita ikut Tuhan, kita harus mau dipangkas. Kita harus mau dibersihkan dulu, supaya kita bisa berbuah. Artinya apa? Berbuah dalam hari ini artinya
Tuhan itu mau supaya kita menghasilkan, bukan hanya bentuk carang-carang dengan daun yang nempel di tubuh kita, di dalam kehidupan kita, hanya daun dan carang, tapi buah. Ya ini, kita bisa keluar. Ini seri kedua kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menuruti perintah Tuhan, yaitu dengan cara kita mau diproses. Mungkin Pak Benny bisa berikan kesaksian sedikit, bagaimana kalau Pak Benny punya proyek, tiba-tiba tidak sesuai sama kehendak Pak Benny, itu pasti sakitnya setengah mati itu Pak Benny. Silakan Pak Benny. Malam. Memang dalam perjalanan pekerjaan yang saya, dalam profesi saya memang banyak sekali hal-hal seperti itu. Banyak sekali. Karena yang saya hadapi adalah orang-orang yang mungkin tidak mengerti atau mengerti sedikit atau katanya orang. Sangat banyak. Pertama-tama ya memang kita harus jelaskan semaksimal mungkin. Jadi kita ini harus melakukan upaya yang lebih dari yang disangka pertama untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang ada. Tetapi kalau tetap meminta tersebut dan kita tahu, yang paling sederhana itu begini. Kalau masalah perubahan desain mungkin lebih mudah, tapi yang paling sulit itu adalah melanggar aturan yang sudah diterapkan. Ini paling bahaya. Karena mereka itu merasa bahwa itu adalah haknya. Tanah ini adalah haknya dia. Jadi dia kalau mau membuat sesuatu, ini adalah haknya dia. Padahal semua tanah yang meskipun itu haknya, itu ada aturannya. Nah, ini yang paling sulit. Nah, untuk menjelaskan ini juga harus mengeluarkan peraturan-peraturan. Tapi kalau itu memang sudah melanggar peraturan, ya memang kan harus dipilih tadi. Apa yang harus dipilih? Satu, saya berusaha menjelaskan. Kedua, memberikan penjelasan soal aturan. Ketiga, kalau memang terlalu dipaksa terus, ya, dan saya tahu bahwa barang itu tidak bisa dilakukan, ya saya harus melepaskan. Saya berdoa untuk saya bisa melepaskan. Kalau sekarang dibicara sakit atau tidak, jelas sakit. Orang itu harusnya mendapatkan sesuatu penghasilan atau berkat. Dan sekarang tidak, dan yang penting adalah karya. Bagi arsitek yang penting itu adalah karya. Karyanya mereka, karya itu bisa dinikmati. Nah kalau ini jauh jelek ya saya mungkin saya berhenti ya. Saya mengundurkan diri dengan baik, baik-baik, saya mengundurkan diri, saya tidak mengikuti. Ya silakan kalau ada siapa yang bisa menggantikan posisi itu, ya silakan. Karena ini hal akan mempengaruhi kelak prestasi saya di kemudian hari. Ya seperti yang tadi disebutkan, kalau rantingnya tidak dipotong, ya tidak berbuah. Kalau saya ikut itu, saya bangun terus, saya kerjain, dan itu tahu kalau itu kita sudah tahu itu jelek. Dan kenyataannya kan jelek jadinya. Nah kalau kenyataannya jelek, terus orang yang ditanya itu, loh ini kok rumahmu siapa yang kerja? Benny. Kan dia tidak akan bilang, oh iya saya yang minta ini, Benny yang membantu gambar. Enggak Pak. Nah kalau sudah begitu kan, prestasi nama atau apapun kan menjadi jelek. Karena seorang arsitek bisa berhasil atau bekerja berdasarkan prestasinya dia, berdasarkan kreasinya, dan berdasarkan keteguhan hatinya untuk menerima pekerjaan-pekerjaan tersebut. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Haleluya. Sakit tahu Pak Berni ya. Jadi segala sesuatu yang dipotong dari idealisme kita, mungkin salah satu yang harus dipotong yaitu tadi semua yang kita miliki. Makanya hal mengikut Yesus tadi sudah dikatakan bahwa melepaskan diri dari segala milik kita untuk mengikut Yesus. Nah, untuk melepaskan diri itu kita harus dipangkas, dipotong. Mungkin bisa disambung ke host, ada pengalaman yang menyakitkan yang seperti ini. Karena ini proses, yang kedua ini proses. Tadi kita sudah tahu siapa bos kita, siapa yang harus kita ikutin, dan siapa yang akan mengatur hidup kita. Yang kedua,
kita harus ikut aturan yang dia mau, bukan yang saya mau, yaitu melalui proses yang Tuhan buat. Nanti yang ketiga akan menyusul. Silakan Pak Os. Oke, kalau kita lempar Pak Hendro aja, dokter gimana nih Pak? Pak Dokter, Pak Hendro, pengalamannya gimana ini? Pasiennya nggak mau nurut ya gimana nih? Oh iya, Pak Hendro sering ngamuk-ngamuk, aku pernah diceritain loh. Silakan Pak Dokter. Pasiennya jadi dokter dewe. Ya, Apalagi masalah tempo hari, masalah koseng tuh, semua orang full gospel jadi dokter semua akhirnya. ya. Gimana? Ya, jadi gini, ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Jadi antara dokter sama dokter itu ada kode etik kedokteran Indonesia. Jadi dokter itu diatur. Ini kalau ada masalah yang melanggar, misalnya dokter ada masalah dengan dokter lain soal pasien, ngambil pasien dan sebagainya, itu dokternya itu bisa dikenakan sanksi kalau melanggar kode etik. Perawat juga punya gitu. Jadi di dalam pekerjaan saya sehari-hari, saya itu sering bilang sama pasien-pasien itu, kalau kamu mau memilih Tuhan, pilihlah yang paling reputable. Kalau mau memilih pasangan hidup, juga pilihlah yang paling reputable, yang paling baik yang ada. Kalau sudah memilih dokter, pilihlah dokter yang reputable, yang bisa dipercaya. Kalau sudah itu semua berjalan, berjalanlah dengan setia. Jadi jangan belok-belok. Karena ini dari segi kedokteran juga agak rumit itu. Pasiennya bisa tambah belok-belok dokter, tambah bisa off-road. Dan saya mengalami beberapa kali. Tapi karena saya takut melanggar, jadi begitu dia ke dokter ini, pindah-pindah begitu, pelan-pelan saya lepaskan kayak Robeni. Ya karena harusnya prosedur seperti suami istri itu, pasangan dokter dengan pasiennya. Meskipun dokternya akrab, kita tidak boleh memegang, meskipun kita akrab, kita tidak boleh memegang istri teman kita. Ada kode etiknya, ada surat-suratnya. Kalau memang mau pindah dokter lain, ya kita bikinkan surat konsul. Kalau dari dokter lain, dia harus bikin surat konsul rujukan. Jadi semua posisi aman karena ada suratnya. Gitu. Tapi kalau saya nggak terlalu sakit hati. Jadi pindah-pindah itu, waktu COVID itu banyak, obat saya dikereseki, terus dia pindah ke dokter paru, terus di tengah perjalanan, belum 2 minggu, bolong komeng, dia kembali lagi. Ya, kalau kembali lagi tetap saya terima. Cuman memang harus ada, ya apa namanya, administrasinya itu yang tertib gitu. Nah, ini kan teman-teman belum ngerti, itu profesi saya. Jadi pindah dokter ngaco-ngaco, ada yang eksibimen dari Lumajang, di rumah sakit, dirawat demam berdarah, dirawatkan sama dokter lain, tapi labnya jelek, teriak-teriak sama saya. Saya bilang saya tidak bisa apa-apa, karena itu memang suratnya teman saya dokter A. Gitu. Nah itu pengalaman saya sebagai dokter, tapi kalau saya no problem, begitu. Nggak pernah saya benci sama pasien, karena prinsipnya pasien itu orang susah. Saya cuma mengarahkan saja. Itu kalau dari saya, Kosan. Iya. Ya, Mi, nggak pernah sakit hati. Dokternya nggak sakit hati. Mungkin terakhir kali Pak Bambang Hermanto, paling berhubungan dengan nih sertifikasi nih, Pak Bambang. Nah, gimana nih Pak? Pak Bambang Hermanto.
Nah, ini mengenai sertifikasi nih. Apa itu sertifikat tuh? Orang yang bisa bikin sendiri, bisa cetak sendiri, Pak Bambang. Iya, Pak. Ya, hampir sama dengan kesaksian teman-teman. Minggu yang lalu kami ini sebenarnya nyaris putus asa karena kami ini bikin acara ini pelatihan webinar HACCP. Dalam tanda kutip saya ini sebenarnya hopeless hampir saja ya. Karena apa? Karena ada beberapa orang yang mengadakan itu yang ikut itu hanya 1 orang, 3 orang, maksimal itu 5 orang, seperti itu. Nah, gimana ya kita pelatihan ini sudah 2 kali sebenarnya. Yang pertama dulu basic HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point itu. Yang sekarang adalah application of the HACCP, HACCP. Nah, ketika kita nggak ada peserta, waktu itu sangat sedikit sekali. Itu saya sendiri kan rektor di Tawangmangu ya, itu di STT, terus di sana ada Prodi Tourism juga, Fakultas Tourism, ada Business Entrepreneur. Itu saya sampaikan ke rektorat untuk seluruh siswa ikut saja gratis, saya sampaikan seperti itu. Ya, akhirnya mereka daftar, ada hampir 100 itu yang daftar. Nah, gratis. Nah, begitu kita memberikan gratis, ya, ternyata itu memberikan impact yang luar biasa. Ya, dari apa yang kita tabur itu memberikan impact bahwa yang ikut ini pelatihan HACCP ini sudah banyak. Akhirnya GM ini pada ngirim ke kami. Wah, luar biasa. Nyaris kita ini yang ikut itu kalau 500 ya, itu berarti kalau padahal satu hotel itu bisa ngirim 10 sampai 20. Ya kira-kira totalnya kira-kira 1000-an lebih. Itu yang terjadi itu seperti itu. Jadi dari kita belajar seperti tadi disampaikan ya, belajar untuk submit ini kamu harus memberi ya. Itu rasanya sebenarnya sulit. Saya diprotes sama banyak staf saya sebenarnya. Banyak diprotes waktu saya kasih, loh ini masa gratis Pak? Ya gratis. Saya sampaikan seperti itu. Padahal kita ini pesertanya sedikit, masa yang gratis sampai hampir 100? Ya nggak apa-apa, saya sampaikan gitu. Ternyata ini memberikan image yang positif. Saya jadi belajar kenapa Gojek itu rame waktu itu. Sebenarnya awalnya itu Gojek itu memberikan free mereka supaya ikut di dalam kelompok Gojek itu. Akhirnya sekarang, wah, Gojek itu dicas 20% loh dari omset mereka. Kemudian kita belajar dari banyak ya, blibli.com atau Lazada, itu dulu gratis. Sekarang orang pada ikut semua, akhirnya Lazada memberikan potongan, mereka yang pasang di sana dipotong 10% dari omsetnya itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari sebenarnya value. Ketika kita memberikan value ke seseorang, itu berdampak, kita sengaja atau enggak, yang jelas ya dituntun pasti sama Tuhan ya. Roh Kudus itu nuntun seperti itu. Akhirnya tahu-tahu banyak luar biasa. Kita sampai kewalahan itu. Dan itu detik-detik terakhir.
Orang 3 hari itu, wah orang itu seperti, ya maaf ya, bahasanya itu seperti panik gitu. Panik buying itu, mau ikut semua. Takut kuotanya enggak masuk gitu. Karena kita batasi sampai 500. Itu Thank you, Pak Bambang. pelajaran yang bisa kita petik. Ya, thank you, luar biasa. Sebelum kita kembali ke Pak Santoso. Memang kalau sekarang dipotong ya, kita dipotong misalnya ya, dikasih masalah, ya sakit pasti semua ya. Apalagi kita kalau dengar kesaksian, ya kalau kita dengar kesaksian yang sudah berhasil, tapi nggak lihat dari awal prosesnya itu yang susah ya. Kita mau kesaksian yang baik, yang sudah goalnya yang kita senang itu. Tapi kita nggak pernah dengar prosesnya yang menyakitkan itu. Nah, waktu diproses pada semua nggak mau itu ya. Tapi kita sudah dengar tadi Pak Alim. Silakan Pak Santoso. Saya tadi sudah dengar kesaksian Pak Tan bagaimana bahkan dia sampai mau ngancam Tuhan, kamu enggak, kamu tak jangan percaya Tuhan. Luar biasa Pak Tan ini, terang-terangan dia ngomong. Pak Bernard pun sampai teriak-teriak di depan orang, puji Tuhan gitu, tanpa malu-malu lagi. Artinya ada satu proses yang memang harus dilewatin. Dan kita harus mau menuruti perintah Tuhan. Artinya seperti tadi yang dilakukan Pak Bambang ini, dia mau melewati, oke 100 gratis. Meskipun itu kondisi kepepet ya, tapi Tuhan mau kamu kasih dia gratis. Saya yakin seperti itu. Kalau waktu itu Pak Bambang nggak mau nurut, tidak mau diproses, ya dia nggak. Mungkin ya dapatnya cuma nggak sampai 10 mungkin, bahkan nggak sampai 100. Puji Tuhan. Jadi tadi sudah dikatakan yang pertama kita harus tahu siapa Tuhan kita. Sehingga kalau kita sudah tahu siapa Tuhan kita menjadi tenang karena kita ini sebagai pelaksana, pelaku saja. Dan kalau kita sudah mengangkat dia sebagai Tuhan, berarti kita harus mau untuk menuruti Tuhan kita untuk membersihkan, mengarahkan. Yang ketiga, bagaimana sekarang kita bisa tahu bahwa itu Tuhan yang suruh. Wah ini susah. Kita kadung jalan, kok keliru. Untung tadi Pak Heru sudah bilang tadi, keliru ya, mesti jalan ke sini loh. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa itu Tuhan yang suruh? Bahwa itu perintah Tuhan, kita suruh ke sini. Kita lihat di Matius 6 ayat 6. Kita kembali lagi tidak bisa lepas dari doa. Coba Matius 6 ayat 6. Kita sudah sering kita harus berdoa. Tapi bagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita berdoa? Matius 6 ayat 6 berkata demikian. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wah, ini pada waktu saya dapat ayat ini semua sekali lagi adalah pergumulan saya di dalam menghadapi bagaimana kita keluar dari masalah. Nah, Matius 6 ayat ke-6 ini berkata, masuklah ke dalam kamarmu. Saya ini sering berdoa kalau di atas mobil. Kadang-kadang pada waktu saya nyetir, saya berdoa. Loh ini disuruh dalam kamar ya? Berarti ini konteks ini nggak benar kalau disuruh masuk dalam kamar. Yang Tuhan mau dengan masuk ke dalam kamarmu adalah menyendirilah dengan Tuhan. Sama seperti Yesus datang ke Getsemani. Dia menyendiri untuk bergabung dengan Bapa. Supaya kita sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Masuk dalam kamarmu. Artinya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhanmu. Tutup pintu. Artinya gini, tutup pintu itu bukan berarti pintu tutup, bukan. Tinggal persoalanmu di depan pintu. Jangan bawa ke dalam hubunganmu dengan Tuhan. Tinggalkan semua di depan. Kamu bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya memang, mengapa kita harus berdoa khusus seperti itu? Kita sering mengadakan doa ya. Termasuk saya ini sebetulnya dulu berdoa syafaat. Jadi saya kalau berdoa saya cukup lama, kadang-kadang bisa berjam-jam karena saya berbicara, bukan satu arah. Mungkin di teman-teman di sini saya yakin juga sama, mungkin bisa berjam-jam kalau kita berdoa dua arah. Kalau satu arah pastilah bohong lah kalau kita bisa Mengapa kita harus khusus berdoa? Kedua, bukankah kita sudah ditebus dan hubungan kita sudah dipulihkan sehingga kita bisa langsung gitu ya. Nah, ini yang kita mesti ketahui
bahwa sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, sebetulnya yang rusak paling utama adalah hubungan dia dengan Allah. Komunikasi dia dengan Bapa. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia kalau ngomong sama Tuhan itu enak. Dam, kesana Dam. Dam, buah ini jangan dimakan ya. Ini jangan ini. Jadi rasanya seperti kita ngomong biasa aja, nggak ada something. Tapi begitu dia sudah jatuh dalam dosa, dia yang membatasi diri untuk bertemu dengan Allah. Yang tadinya bahkan langkah kaki Tuhan pun dia bisa dengar, dia sudah nggak berani lagi. Itu yang membuat ada gap antara Bapa dengan manusia, dan itu dibawa sampai sekarang. Adalah apa? Karena dosa. Di Nahum 1 ayat 3 berkata demikian. Nahum 1 ayat 3 bisa di-share, David. Nahum 1 ayat 3 berkata demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman dosa orang yang bersalah. Kata-kata yang di belakang ini yang kita mesti hati-hati. Tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Artinya begini, saya tidak berbicara yang belakangnya, saya hanya baca atasnya aja. Artinya begini, pada waktu kita sudah dipulihkan hubungan dengan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, memang semuanya, tapi akibat dosa itu tidak bisa begitu saja. Akibat dosa pertama maupun dosa-dosa kita, itu ada akibatnya. Nah, akibatnya itu kita tanggung. Salah satunya adalah sakit penyakit yang saat ini mewabah, itu akibat dosa. Terus komunikasi kita yang putus dengan Tuhan, sehingga kita harus membina komunikasi dengan Tuhan, itu akibat dosa. Oleh karena itu, kita harus masuk khusus kepada dalam kamar. Artinya kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita harus menaruh di luar. Pada waktu kita masuk dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, pada waktu itu direction Tuhan akan jelas-jelas bisa memberikan. Ini salah satu kesaksian yang betul-betul saya alami. Saya bukan keluar dari keluarga yang mampu, bukan. Saya kalau di strata sosial, mungkin saya ini dari keluarga middle low. Mungkin bukan middle low ya, mungkin malah menjerak. Saya mesti bilang low ke lower. Karena saya untuk sekolah aja, saya harus masuk ke Unmer, itu bukan karena apa? Karena pada waktu saya di Satya Wacana, sebetulnya saya sudah diterima, itu ranking ketiga, tapi ranking pertama sudah nawar pada waktu itu 750.000. Ranking kedua 1,4 juta. Mbok, saya harus kasih berapa? Padahal saya dari rumah sudah dibilang, maksimal papi cuma mau kasih 200.000. Waduh, saya mau ngomong berapa? Akhirnya saya putuskan, enggak. Jadi saya tidak masuk situ, masuk di Unmer yang uang pangkal cuma 50.000. Anda sudah bisa bayangkan siapa saya sebetulnya. Dari orang yang seperti tidak ada apa-apanya ini, tiba-tiba di tahun saya berusia 27 tahun, sebelumnya saya sudah sering, saya dengan istri saya ini karena sudah lama, waktu itu masih pacaran, saya bilang nanti saya 27, saya belum nikah, tapi waktu itu saya sudah bilang nanti saya umur 27, saya harus punya posisi seperti ini, saya sudah punya target. Dan pas saya umur 27 tahun, pada waktu itu saya dikasih kepercayaan untuk memegang satu proyek yang cukup bagus. Cukup bagus. Bisa dibayangkan, orang yang tidak punya pengalaman, artinya dari latar belakang keluarga yang seperti ini, dipasrai satu proyek dengan nilai yang cukup besar, kalau saya bilang, itu ketakutannya luar biasa. Tapi pada waktu itu saya sungguh-sungguh luar biasa berdoa, dan saya tahu saya bisa peka sekali mendengar Tuhan bicara. Tuhan cuma bilang gini, kamu hubungi si A, kamu hubungi si B. Saya punya kepekaan sampai seperti itu. Dan saya lakukan. Dan proyek itu bisa berhasil. Bisa dibayangkan, kalau saya dari latar belakang yang seperti mungkin yang lain-lain yang memang itu sesuatu yang mudah, tapi buat saya itu gak gampang. Termasuk dalam hal ini, saya bisa memasukkan perusahaan, saya memegang satu plaza pada waktu itu,
Awal karir saya megang satu plaza. Dan plaza saya itu bukan di kota Surabaya, tapi plaza saya itu ada di Kabupaten tingkat 2 Sidoarjo, saya kalau mau bilang. Itu artinya nggak masuk akal. Tapi saya bisa masukkan perusahaan multinasional ke plaza saya. Waktu itu ada Pak Hari Darmawan atau Pak Hari, kita mesti tahu itu Matahari, grup bisa masuk ke tempat saya. Dari mana? Santoso nggak kenal orang itu. Tuhan yang tuntun. Tiba-tiba pada waktu saya di dalam masa-masa yang paling sulit, kondisi seperti saat ini, Tuhan ingatkan. Kalau dulu Tuhan bisa tuntun kamu, apakah Tuhan sekarang tidak bisa tuntun saya? Tuhan ingatkan lagi, saya diingatkan dengan Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah dengan segenap hatimu. Ingatlah kebaikan Tuhan, saya disuruh mengingat lagi, iya kalau dulu bisa. Kenapa saya sekarang nggak bisa? Karena saya sudah menjauh dari dia. Bukan dia menjauh dari saya, tapi saya yang menjauh dari dia. Itu awal daripada kesulitan yang saya alami. Dan sekarang saya berani ngomong sama staf saya terlalu arogan, saya merasa semua bisa, padahal saya tidak bisa apa-apa. Ini yang saya mau sampaikan. Malam ini, kembalilah bahwa yang memerintah kita, yang meletakkan kita di posisi kita masing-masing itu Tuhan. Dia yang menaruh, dan dia tidak pernah salah, dan dia akan membuat berhasil di dalam segala hal. Sediakan diri kita masing-masing untuk siap diproses, dan jangan lupa bangun hubungan yang intim. Dia dengan jelas akan memberi direction. Saya percaya Pak Heru bisa dengar seperti itu karena dia mau untuk mendengar. Oke, saya silakan kepada teman-teman yang mau nyambung, mungkin punya pengalaman sama dengan apa yang saya alami tapi dengan proses yang lain. Silakan saya kembalikan ke host. Oke, kita beri tepuk tangan dulu Pak Presiden kita. Ini kan bos saya ini. Haleluya. Kita sudah menemukan bos saya itu di chapter ya Pak Santoso. Bukan yang lain. Wakilnya Pak Indra. Saya sudah tahu menemukan bos saya yang benar itu. Oke, mungkin ada yang mau nyambung. Gimana? Ada yang mau sharekan? Pak Alam mungkin ada tambahkan Pak Alam. Silakan Pak. Tamu kita dari jauh nih, mesti kasih ini komentar nih. Saya sendiri sekarang sudah pensiunan. Sejak 2018 saya pensiunan. Sebelumnya saya bekerja di beberapa perusahaan Eropa. Terakhir lama sekali di perusahaan farmasi dari Prancis, Sanofi. Ya terutama ya memang karena kami di sini orang-orang asing kemungkinan masih mengalami pergumulan yang jauh lebih besar daripada orang-orang aslinya sendiri. Mungkin pendidikan yang lebih tinggi akan membantu sedikit, tetapi toh persoalan antara suku itu masih ada lah kira-kira gitu. Makanya kelihatan kalau saudara-saudara melihat televisi Jerman, agak jarang sebenarnya pekerja-pekerja yang matanya sipit atau yang rambutnya hitam, kebanyakan masih kira-kira mungkin 90% orang Jerman. Tapi akhir-akhir ini cukup ada juga pertemuan tersebut, dan kelihatan juga pertemuan gereja sebenarnya di sini juga banyak sekali dipengaruhi oleh gereja-gereja internasional, terutama juga dari mahasiswa-mahasiswa. Makanya tadi kemarin saya baru ingat lagi, saya berterima kasih pada Pak Bernard dan keluarganya yang dulu berapa puluh tahun yang lalu sering sekali mendukung pelayanan di Eropa, terutama untuk mencari jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Saya sementara ini karena saya baru pertama kali saya ikut ini, saya kembalikan aja untuk sementara, saya perkenalkan diri saya. Anak-anak saya sekarang juga 3,
salah satu yang tertua wanita, dia bekerja di Yayasan Open Doors, dan yang lainnya kedua masih di dalam bisnis mereka, pendidikan S3 dan setelah selesai S3. Jadi kira-kira jalan hidup kami demikian, yang menghadapi memang saya harapkan sekali di Indonesia pergumulan ini makin lama makin berkurang dengan impact dari orang-orang Kristen, di mana saya perhatikan ketidakadilan terutama di dalam mungkin tadi dibicarakan tentang di proyek-proyek, di mana di sini mungkin SOP sangat ketat sekali, tadi arsitek, kedokteran, dan apalagi satu lagi SOP di sini kan dipegang ketat sekali. Saya harapkan SOP di Indonesia juga diperhatikan dengan baik, terutama juga di dalam kehakiman, kejaksaan, dan hal-hal demikian yang sering sekali menyusahkan orang hidup di Indonesia. Saya rasa mungkin para bisnismen mempunyai impact dalam hal ini. Mungkin anak-anak mereka yang sekarang juga sudah selesai dengan studi dan memasuki kehidupan demikian. Terima kasih Pak Halim. Oke, thank you Pak Alam. Thank you. Oke, ada yang mau nyambung? Sampaikan Pak Indra rupanya ini. Nanti saya tepuk tangan dulu. Pak guru saya ini Pak Indra. Silakan Pak. Apa yang disambung dengan Pak Santoso tadi mengenai doa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Halim. Suara saya sekarang jelas Pak? Ya, jelas cuma agak kecil, kurang gede. Oh ya, oke. Kurang menantang. Nggak Ya. seperti waktu ngajar dulu. Ya Pak. Ini biar agar tidak menyimpang dari topiknya, saya ingin sedikit sharing ya. Saya ingin sharing. Mengalami masalah kesukaran di dalam kehidupan, ini suatu keniscayaan bagi semua orang. Kesulitan-kesulitan kehidupan. Bahkan untuk saya sekarang ini pun juga sedang mengalami kesukaran tersebut, masalah tersebut. Ibarat saya berada 2 tahun sebelum ini, berada di lantai 70 suatu gedung, sekarang tiba-tiba terbanting ke lantai 30. Bisa dibayangkan betapa sulit keadaan. Sebagai seorang investor, saya ini memberikan pendanaan kepada banyak perusahaan. Antara lain perusahaannya Beni Cokro, perusahaannya Heru Hidayat, dan lain-lain. Di akhir tahun 2019, 2 tahun yang lalu, begitu ada kasus Jiwasraya, semua debitur itu memanfaatkan kesempatan tidak bayar mereka. Kesukaran masalah yang luar biasa. Saya mengalami kesesakan, depresi. Tapi saya memikirkan bahwa masalah itu seperti gulungan benang yang semrawut atau gulungan benang yang bundeli. Kalau dipaksakan penyelesaiannya, pasti tidak akan teruraikan. Itu yang saya pegang. Sehingga saya mengikuti, berupaya untuk sabar di dalam kesesakan, di dalam depresi tersebut. Saya usahakan untuk menguraikan dengan tidak emosi. Ini yang saya
kerjakan. Saya mempunyai pemikiran bahwa masalah kita, kesulitan kita, itu seperti perjalanan kita yang mengalami kemacetan baik di depan maupun di belakang. Jembatannya ambruk, itu yang saya pikirkan. Di dalam posisi kesesakan tersebut, saya teringat Roma 12:12. Di dalam kesesakan atau depresi, bersabarlah. Dan berpengharapanlah agar segera masalah yang terjadi bisa terselesaikan. Bergembiralah di dalam pengharapan. Dan last but not least, tekunlah berdoa. Karena dengan berdoa, tidak pasti itu doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Tapi paling tidak, kalau frekuensinya pas dan kita tekun, seperti yang diutarakan di Matius 14:17, Tuhan itu adalah perisai kita. Di dalam Mazmur, Tuhan itu adalah perisai kita. Di dalam Matius 14:17, Tuhan Yesus pernah berkata, jangan takut, inilah aku. Tenanglah. Saya berupaya untuk mengatasi kesulitan masalah tersebut dengan Roma 12:12 itu. Dan saya merasakan saya tidak depresi lagi. Walaupun dari lantai 70 ke lantai 30 itu juga untuk menapak ke sana ya membutuhkan waktu. Tapi saya yakin itu akan terpenuhi janji tersebut. Dengan demikian saya ingin menginspirasikan kepada mereka-mereka yang mengalami masalah seperti yang saya alami. Kadang-kadang kita depresi sesak, tapi kita tidak bisa apa-apa. Apa kita mau mati? Apa kita mati juga nggak berani, juga nggak mudah. Ya kita kembali ke kondisi yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kita akan menjadi berkat di dalam hidup ini. Kemudian juga yang lain, ini mungkin sekedar apa yang saya jalani juga. Kalau tentang masalah ekonomi, kalau kita mengalami masalah ekonomi, kita perlu mempunyai kesadaran bahwa hidup ini sebetulnya tidak mahal. Jadi dengan mengatur dana-dana dan aset yang ada dan mensyukuri masih ada kehidupan di dalam diri kita, kita masih bisa merasa bergembira. Jadi tidak perlu memikirkan the past, masa yang lalu. Demikian juga kalau kesulitan dalam hubungan keluarga atau hubungan sesama. Saya mengimani, saya lakukan, bahwa kita ini adalah murid Kristus yang melambangkan kasih. Jadi sebagai murid Kristus, kita harus bisa menyinarkan kasih Kristus tersebut kepada keluarga kita dan kepada sesama kita. Niscaya hubungan kita akan menjadi cair, menjadi lancar. Itu yang saya jalani, yang saya latih. Saya belum sampai ke taraf yang sudah skill sekali, tidak, tapi saya latih. Dan ternyata kesulitan yang ada menjadi lumer. Hubungan juga lebih enak dan sebagainya. Itu aja yang mungkin saya bisa sharing atas topik
pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan Pak Indra, luar biasa. Oke, sebelum kita penutup, nanti Pak Alex berdoa yang memberkati, doakan Pak Indra, juga berkati semua. Ternyata kita semua ini tidak ada yang kebal, tidak ada yang Superman. Tuhan tetap kita bergantung. Ya, saya kira kadang-kadang kalau kita lagi senang nyanyi pujiannya, oh haleluya. Ya. Tapi kalau lagi tetap Tuhan, itu firman itu ya dan amin. Ayo kita pujikan, kayak saya percaya ini satu pujian yang menguatkan kita semua. Ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Baik, kita pujikan bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami sadar Tuhan, Engkau itu Allah yang berdaulat Tuhan Yesus. Firman-Mu itu tetap berlaku. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan, kami amini Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus, kesaksian yang kami berikan pada malam hari ini, Allah turut bekerja di dalam setiap kami. Satu goal Tuhan, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Alex. Saya mau nambahkan sedikit juga tadi kesaksiannya Pak Indra tadi, gimana tadi topik yang terakhir ini bagaimana kita untuk mengikuti apa itu kehendak Tuhan seperti itu. Setiap hari memang kita itu selalu membuat suatu pilihan. Pilihan yang susah adalah kalau ada beberapa pilihan yang sama-sama baiknya seperti itu. Ini yang susah.
Mau milih A juga baik, milih B juga baik. Tetapi saya bersyukur dengan wadah di tempat ini, saya tuh mulai belajar begitu loh. Mulai belajar. Pada waktu banyak pilihan mana yang mesti saya pilih seperti itu. Lalu dengan kalau baik dan jelek itu sudah jelas. Kita tidak mungkin milih yang jelek lah. Pasti milih yang baik. Tetapi baik itu juga akan ada beberapa pilihan sama baik. Suatu contoh, teman-teman. Pada waktu kita mau di dalam pelayanan, kenapa kita ada pelayanan di Full Gospel, kenapa kita ada di pelayanan di gereja seperti itu? Itu sama baiknya. Tapi mana yang mesti kita pilih seperti itu? Demikian juga pada waktu di pekerjaan kita, apapun yang dilakukan. Tapi saya ingat, ya lewat pertemuan-pertemuan teman itu, waktu Rasul Paulus ngomongkan, baik kamu makan, baik kamu minum, hendaklah yang kamu lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi pada waktu mau dua hal yang baik ini mesti dipilih, saya akan memilih sesuatu yang lebih untuk memuliakan Dia. Seperti itu. Nah, tadi yang Pak Santoso, kalau itu jelas baik dan jelek itu jelas gitu. Tapi kalau baik sama baik itu yang susah, teman-teman. Nah, kemudian apa yang tadi disambung kemudian tadi dari Pak Indra tadi, kemudian saya percaya tiap kita tuh pasti punya pergumulan seperti itu. Ada orang ngomong kalau sudah 1 kali 2 baru orang tidak punya pergumulan begitu. Kalau sudah 1 kali 2 seperti itu, pasti punya pergumulan. Tetapi saya juga lewat wadah ini wadah di Full Gospel ini, saya belajar di dalam mengatasi pergumulan apa yang terjadi pergumulan. Teman-teman pasti tahu waktu saya mulai awal di wadah ini, kemudian ada suatu pergumulan, waktu nyonya sakit begitu. Tapi kemudian saya belajar itu seperti ini, teman-teman. Mungkin bisa membantu. Setiap kita tuh pasti punya pengharapan itu. Entah kita mau dalam bisnis atau mau milih apapun selalu pengharapan. Tetapi hendaknya pengharapan ini selalu didasari suatu iman. Artinya kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita beriman pada firman-Nya. Sehingga kalau pengharapan itu keluar dari firman itu, yojo seperti itu. Tetapi hendaknya pengharapan ini itu adalah di dalam menuju pada kasih kepada Tuhan. Sebetulnya saya mau ngomong gini, hendaknya apapun yang mau kita pilih, biar ujungnya itu muaranya itu pada kekekalan seperti itu. Nah, saya belajar dari pengalaman di Vulgas di wadah ini, belajar sekian lama saya nih tadi Pak Berat omong sekolah kehidupan, sehingga di dalam banyak hal itu saya itu selalu melihatnya tuh ujungnya tuh mau kemana gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau bisnis kita sukses, itu jangan pengharapannya di bisnis suksesnya. Tapi ujungnya itu pada waktu bisnis sukses itu, apakah ini untuk kemuliaan Tuhan apa enggak? Amin. Sehingga apapun yang ada, itu sarana untuk ketemu sama Sang Kasih itu. Gitu. Sehingga saya belajar dari situ, saya juga masih belajar loh teman-teman. Belajar untuk melepaskan dari kelekatan seperti itu. Lalu baru bisa terus fokus bahwa ketemu sama Dia seperti Sang Kasih itu. Mungkin yang kita harapkan itu mungkin tidak terjadi gitu. Seperti saya sampaikan yang waktu saya harapkan, saya juga pegang firman Tuhan. Ternyata nyonya saya ya berpulang dulu. Saudara. Tetapi ternyata lebih dari itu yang saya dapat waktu saya ketemu Sang Kasih itu. Gitu. Nyonya saya ketemu Sang Kasih itu. Nah, lewat pelajaran itu, teman-teman, lalu saya mulai menangkap gitu. Ada di wadah ini saya mulai belajar kehidupan. Kalau saya akan mengharapkan sesuatu, kalau saya merencanakan sesuatu, itu ada basicnya iman apa enggak? Bukan iman tuh malah menyebabkan kita ini menjadi sebetulnya menjadi serakah gitu.
kepengen mobil-mobil tumpangi tangan menurut saya kok ya minta maaf kok tidak cocok untuk saya. Tapi mobil itu untuk apa gitu loh, maksud saya itu seperti gitu loh. Nah sudah dapat mobil itu untuk apa gitu. Jadi apa yang kita harapkan itu adalah hendaknya itu suatu sarana untuk kemuliaan Tuhan seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya ada rasa syukur, kita tetap doa, ada rasa syukur, ada ketekunan seperti itu. Dan saya percaya di situ akan ada damai sejahtera. Dan saya percaya di situ tidak ada depresi, tidak ada stres seperti itu, teman-teman. Nah, itu mau saya nyambung tadi apa itu kesaksiannya tadi Pak apa ini yang sampaikan Pak Santoso. Saya ingat tahun lalu, teman-teman, ini kita tuh dalam keadaan pandemi, teman-teman. Keadaan pandemi. Pasti semua, apalagi saya yang kerja di mana di jasa kontraktor, pasti ngelak. Saya waktu itu harus ke Jakarta naik mobil untuk ada meeting di Bogor. Sampai di Bogor mau pulang Surabaya, saya ditelepon sama teman kita Pak Yusa, siapa ini nama Purnomo. Pak Lek, kowe nak kerja bangunan, kowe gelem nak bangunan nang Kalimantan. Loh, yo gelem ae nak ono duwike gitu saudara saya. Nak bener gelem. Lalu saya dari Bogor mau pulang ke Surabaya, saya suruh mampir ke Jakarta. Dijanjikan sama temannya dia seorang ketemu sama temannya dia, ceritanya saya tuh mau dikasih kerjaan gitu. Kasih kerjaan yang cukup besar, saudara, karena antara lain untuk pembangunan di ibu kota yang baru itu, saudara, untuk membuat ruko pertokoannya gitu. Kemudian saya ini sudah mulai, ini semua baik, semua baik. Keuangannya baik, saudara. Semua baik. Lalu saya ngomong apa mengenai permodalan, sama dia semua permodalan dikasih uang muka semua. Harga kok tinggi, saya malah jadi curiga, saudara. Lalu saya tanya lebih jauh. Lalu gimana caranya? Wah, ternyata permainannya seperti itu, saudara. Uang dari luar negeri masuk ke yayasan diputer, sehingga kalau harga ruko di sini 2,5 juta, 3 juta, di sana tuh 7,5 juta, saudara. Langsung saya itu nggak kepengin, saudara. Nggak kepengin. Cuma saya mau menolak langsung, nggak enak di depannya dia, saudara. Apalagi sama Pak Yusak juga nggak enak saya nanti. Pulang di jalan, Pak Yusak, kok nggak enak ya Pak Alek? Lah ya aku gak gelem aku. Ya sesuk nolak alon-alon begitu. Jadi kita tetap punya persahabatan. Maksud saya begini, saudara, bahwa ada sesuatu yang kalau kita cuma berhentinya bisnisnya sukses, bisnisnya cuan, tapi itu tidak membawa kemuliaan Allah, baiknya dihindari saja. Yang tadi saya ngomong, kadang-kadang semuanya itu baik, semuanya baik, tapi kita mesti memilih yang terbaik, yang lebih untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu sedikit sharing dari saya. Makasih lama-lama. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh berbincang, terbuka, dan Engkau hadir, Bapak. Engkau mengingatkan setiap kami begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau mengingatkan setiap kami bagaimana Engkau menolong kami di hari-hari yang lampau. Dan kalau saat ini kami pun ada di dalam pergumulan masing-masing, Bapak. Entah di finansial, entah kesehatan, entah juga di dalam keluarga, ya Bapak. Engkau ingatkan kami, Engkau selalu memberikan jalan keluar. Bapak, kalau ada pergumulan-pergumulan kami yang terjadi, kalau itu karena kesalahan kami, kalau itu kami salah memilih, Bapak, ampuni kami, Bapak, ampuni, Bapak, ampuni. Ampuni, Bapak, ampuni. Karena pengampunan-Mu itu akan membuat pemulihan kepada kami, Bapak. Dan biarlah saat ini, Bapak, kami minta hikmat-Mu. Kami minta hati-Mu sendiri, Bapak.
untuk kami bisa melewati pergumulan yang ada terjadi pada kami. Sehingga ini semuanya boleh semakin mendewasakan kami, semakin setiap kami ini lebih lekat dengan Engkau, setiap kami ini lebih intim dengan Engkau. Sehingga sungguh Kau layakkan setiap kali pada waktu kami memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Tolong Bapa, pilih hati setiap kami, setiap pergumulan kami. Mari Roh Kudus, Roh Allah yang ada pada setiap kami. Jamah hati kami, jamah hati kami. Penuhi kami oleh hadirat-Mu. Penuhi pada hati setiap kami ini punya kerinduan kepada Engkau lebih lagi. Bukan karena kami punya permasalahan, tapi buat kami rindu akan Engkau karena kami ingin melekat pada Engkau. Kami ingin lebih mengenal Engkau, Bapa. Sehingga sungguh sisa hidup kami yang ada, sisa waktu kami yang ada, sungguh-sungguh boleh kami pakai seturut kehendak-Mu. Tidak seperti kehendak dunia. Tidak seperti kehendak manusia. Tapi seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, Bapak curahkan pada setiap kami. Curahkan pada setiap kami. Dan itu boleh kami bawa dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Sehingga sungguh setiap kami ini menjadi orang-orang yang berkemenangan, Bapak. Karena kami tahu, pada waktu kami berpengharapan kepada Engkau, Bapak. Karena kami percaya mengimani akan Engkau, kebenaran-Mu itu, Tuhan Yesus. Mari Bapak, Sang Kasih, senantiasalah Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak. Pertemukan kami seminggu mendatang lagi Bapak. Biarlah Engkau hadir, Engkau berbicara sesuatu yang lebih tajam lagi pada setiap kami. Terima kasih. Malam yang indah ini Bapak. Segala puji syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you semuanya.